Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Siap memuji Tuhan. Yes. Kita punya panggilan, amin. Amin. Ada Sion di tempat ini, amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh. Woo. Sion bangkit di tempat ini, amin. Kita punya panggilan dan kita menggenapi panggilan itu. Hey. We have been called to reach each generation, transforming every nation, commanded by the Spirit of the Lord. We have received our heavenly kingdom mandate, carrying the message of peace and life. We have been called to reach each generation, transforming every nation, amen, commanded by the Spirit of the Lord. We have received our heavenly kingdom mandate, carrying the message of peace and life. Our God is flowing from the throne, create the pathway in the Spirit. Let the redeemed cross into Zion. Coming with joyful shouting, and we dancing in the city of our life, the mountain of the Lord. Rise, O Zion, rise, your light will break down like a dawn. Your sons shall lift up ancient foundation and ancient street. The reformer, and we'll proclaim the dawn of the days, all heaven on earth. Let the rejoice, nations be free, as it is in heaven, so it shall be on earth. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Surga dan bumi menjadi satu. Haleluya. Katakan dengan iman pujian ini. We have been called to reach this generation, transforming every action, commanded by the Spirit of the Lord. We have received our heavenly kingdom mandate, carrying the message of peace. Sekali lagi katakan dengan iman. We have been called to reach this generation, transforming every nation, commanded by the Spirit of the Lord. We have received our heavenly kingdom mandate, carrying the message of peace and love. Our God is flowing from the throne, create the pathway in the Spirit. Let the redeemed cross into Zion. Coming with joyful shouting, and we dancing in the city of our life, the mountain of the Lord. Rise, O Zion, rise, your light will break down like a dawn. Your sons shall build up ancient foundation and ancient root. Then we proclaim the dawn of the day, all heaven on earth.
membangun reruntuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We have been called to reach this generation. Transform every nation. By the Spirit of the Lord. Our heavenly commandment, carrying the message of the peace and life. God is flowing. Our God is flowing from the throne. And the pathway in the Spirit. Now is the time. Coming with joyful shouting. Then we dance in the city of our God. The mountain of rise, oh Zion, rise. The lights are breaking down like a load. The stars will bring. Come on, church. Come on. The reformer that will proclaim the dawn of the day of heaven on earth. Let the earth rejoice. Nations be free as it is in heaven. So is all. Rise, oh Zion, rise. The light will bring down like the Lord. The sun shall bring down salvation and answers free. The reformer that will proclaim the dawn of the day of heaven on earth. Let the earth rejoice. Nations be free as it is. Once again, rise, oh Zion, rise, oh Zion, rise. The light will break down like a load. Your sons shall build up action foundation and answers free. The reformer that will proclaim the dawn of the day of heaven on earth. Let the earth rejoice. As it is in heaven, so is on earth. As it is in heaven, so is on earth. As it is in heaven, as it is in heaven, so is on earth. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tapi kita benar-benar menyadarinya bahwa yang baru kita alami adalah pekerjaan Tuhan, dan itu akan semakin meningkat sebab di dalam Dia selalu ada yang baru. Saudara, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, kalau kalian merenungkan pernyataan Paulus ini dengan kata-kata tahukah kamu, dan kalau kita tahu dan beriman yang disampaikan Paulus ini, saya rasa hidup kita bisa berubah total. Karena kau merenungkan kau bait Allah. Salomo berkata, langit di atas langit tidak bisa memuat dia. Rumah yang kudirikan ini tidak bisa memuat engkau. Tapi Alkitab berkata, engkau baitnya. Bagaimana Dia yang maha besar itu berdiam dalam dirimu? Kalau kita lihat kalimat berikutnya, roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, mari renungkan. Roh Allah di dalammu, tinggal di dalammu.
Roh Allah bagian dari Trinitas itu. Allah yang Esa itu tinggal di dalammu. Dan Alkitab berkata engkau miliknya. Bukan saja kediamannya tapi miliknya. Bisa nggak kalian renungkan siapa yang bisa mengganggumu? Siapa yang bisa merugikanmu atau mencelakakanmu? Coba renungkan. Makanya Paulus berkata, tidak tahukah engkau? Ayo sadar. Itu kata Paulus, ayo sadar, ayo memahami. You are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you. Tinggal di dalammu. Saudara, kalau ini kita renungkan saja setiap hari, maka kesadaranmu akan mulai semakin besar akan kehadiran Tuhan dalam dirimu. Dan engkau akan mulai aman, karena engkau tahu nggak ada musuh yang bisa mengganggumu. Kau akan mulai damai, karena tidak ada orang yang bisa mencelakakanmu. Karena dia berkata, you are mine. Engkau adalah milikku. You are my property. Engkau adalah milikku. Saudara bisa paham? Siapa yang bisa mengganggu? Saya coba bertanya sama kalian, kalau kalian memiliki sesuatu yang sangat berharga, bagaimana engkau mengizinkan orang lain mengambilnya, mencurinya, merusaknya? Ayo, mari sadar saudara, karena kita adalah baitnya, the temple of God. Kalau kita lihat kembali 2 Korintus 6 ayat yang ke-16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Oh my Jesus. Langit di atas langit tidak bisa memuat engkau ya Allah, kata Salomo. Tapi sekarang dalam perjanjian yang baru oleh darah Yesus, you are become the temple of God. Engkau menjadi tempat Allah. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Bisa mengerti maksud saya? Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak saja kita secara pribadi kediamannya, kita korporat juga kediamannya. Makanya mari mulai menyadari lagi, bagaimana kalau kita korporat berkumpul, berapa porsi Allah yang semakin besar di ruangan ini. Makanya saya berkata minggu yang lalu, devotionmu secara pribadi itu sangat baik, tapi jauh lebih baik, lebih besar kalau secara korporat kita berkumpul. Itu menjadi Sion, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Jadi tidak saja secara pribadi, tapi kita juga korporat. Dan di situ disebutkan, dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Oh my God, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Engkau dipilih dari segala bangsa untuk menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dari segala bangsa. Dan engkau menjadi umatnya. Engkau baitnya, roh Allah diam, Allah bekerja dan hidup di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita semakin menyadari kebenaran ini, saya percaya tidak ada yang kurang di tengah kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkanmu kurang, membiarkanmu sakit, membiarkanmu lemah. Karena dia Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang menjamah hidup kita. Tidak akan dibiarkannya itu. Tidak akan dibiarkannya. Tidak. Karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Mari kita lihat Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Makanya saudara, dia menulisi firmannya di hati kita, di akal budi kita. Bisa paham? Bukan lagi ditulis di luar. Tulisan Tuhan di luar itu hukum tertulis.
Itu yang kita kenal selama ini dengan hukum Taurat. Tapi sekarang di perjanjian baru, dia menulisinya di hatimu, di akal budimu. Itulah perjanjian baru. Nah, kalau itu ditulisi di hatimu, maka hatimu itu menjadi tabut Tuhan. Di mana ada tabut, di situ ada bait. Esensi dari bait Allah ya tabut. Kalau tabut Allah tidak ada, nggak ada gunanya bait Allah. Jadi mengapa kita bait Allah? Karena ada tabut Allah di dalammu. Mengapa? Karena dia sekarang menulisinya di hatimu. Makanya kita hidup oleh iman, bukan hidup oleh hukum Taurat. Sebab firman yang ditulisi di hatimu, that's faith. Firman yang ditulisi di hatimu adalah iman. Kalau kita lanjutkan lagi di situ, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bisa paham? Sama seperti yang tadi. Kalau kita lihat kalimat yang di atas ayat 10, maka inilah perjanjian yang akan kuadakan. Inilah perjanjian baru. Bisa paham? Bukan perjanjian lama. Perjanjian lama dimateraikan oleh darah binatang. Perjanjian baru dimateraikan oleh darah Yesus. Dan darah Yesus hanya satu kali saja. Itu sebabnya kita disempurnakan, dikuduskan, dibenarkan satu kali saja. Bisa paham? Dan oleh darah Yesus kita memasuki perjanjian baru, di mana perjanjian baru itu engkau baitnya, rohnya di dalammu. Itu sebabnya kita bisa beribadah kepadanya di mana saja. Gak perlu ke Yerusalem, karena engkaulah Yerusalem itu. Bisa amin dulu 3 kali. Makanya kita bisa beribadah di kamar kita, di MMTC, di mana saja, karena engkau sekarang Yerusalem itu. Karena kau baitnya. Mengapa aku baitnya? Karena aku ditulisi. Ditulisi di dalam. Ingat siapakah yang boleh naik ke Bukit Sion? Wahyu pasal 14. Yang nama Allahnya, nama Bapaknya di dahi, di hati. Itu artinya ditulisi. Nah, saya mulai masuk ke hal yang sangat krusial. Ini dia, perhatikan saya. Di mana ada bait Allah, di situ wajib ada ibadah. Gak bisa tidak. Di mana ada bait Allah, di situ wajib ada ibadah. Ingat pesan saya. Mari kita kembali ke masa Israel. Mengapa ada ibadah di kemah suci? Karena ada kemah suci. Mengapa ada kemah suci? Karena Allah tinggal di situ. Jadi kalau Allah tinggal di situ, ada kemah suci, ada ibadah. Ibadah itulah yang membuat mereka mendekat kepada Allah. Bisa paham? Tata cara ibadah itulah namanya keimamatan. Dan keimamatan yang mereka pakai, keimamatan Harun. Dan kalau mereka datang mendekat dengan cara yang salah, api menyambar, mate. Makanya dia disebut api yang menghanguskan. Sikit aja mereka salah, ya. Nadab dan Abihu mencoba-coba membakar api Tuhan di mezbah dengan cara yang salah. Api mengalir keluar dari mezbah. Nadab dan Abihu jadi barbeque. Papa itu di mana ditulis? Pantasan nggak pernah baca firman sih. Bertobat. Mati Nadab dan Abihu karena ada cara yang dilanggar. Makanya masih ingat minggu yang lalu di Ibrani 12, kita harus tahu cara mendekat ke Bukit Sion. Karena ada kemah suci, ada keimamatan. Karena mereka harus datang mendekat dengan cara yang benar, boleh dengan cara yang salah.
Jadi keimamatan itu tata cara ibadah. Dan hukum kehidupan di antara mereka supaya Allah bisa tinggal, hukum Taurat. Itu perjanjian lama. Sekarang saya masuk ke perjanjian baru. Kemahnya adalah dirimu. Baitnya dirimu. Allah di dalammu. Berarti wajib juga beribadah. Awas nggak beribadah. Katakan kanan kiri, kalau kau bait Allah, awas tidak beribadah. Itu wajib engkau lakukan. Makanya kalau ada orang menganggap tidak hormat untuk datang ibadah, Allah pun tidak akan berdiam dalam dirimu. Dari mana saya tahu? Kalau engkau menghormati aku di depan manusia, aku menghormatimu. Kalau engkau mengakui aku di depan manusia, aku mengakuimu. Kalau kau mendekat kepadaku, aku mendekat padamu. Tapi kalau kau menyangkal aku, menjauh dariku, aku pun melakukan hal yang sama. Makanya orang yang sepele dengan ibadah, mut-mutan dengan ibadah, beritahu saya, orang seperti itu diberkati Tuhan atau tidak? Nehi, tidak. Karena saya mulai melihat hitam-hitam semua. Ternyata Pak Febri pakaian hitam-hitam. Kadang kita hanya mengucapkan slogan, aku bait Allah. Aku bait Allah. Kau tahu kewajibanmu? Kau tahu yang harus kau lakukan? Makanya hati-hati dengan ibadah online. Saya tidak menentang, saya hanya berkata hati-hati. Karena dunia ini akan berusaha menjauhkanmu dari persekutuan. Kalau umat atau jemaat anak-anak sulung tidak dalam persekutuan, bagaimana Sion? Oh, mereka akan berkata online itu kan juga adalah persekutuan di alam roh. Saya setuju dan terserah padamu, tapi Tuhanlah yang tahu isi hatimu. Memang itukah? Kalau memang itu, pasti Tuhan terima persembahanmu. Saya tidak mau menghakimi, tapi hati kita ini bisa menipu kita. Tapi kalau kita kembali ke standar Tuhan, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Mengapa? You are the temple of God. Engkau bait Allah. Hal yang wajib dari bait itu adalah ibadah. Saya menyebut ibadah. Ya. Kadang orang tidak menganggap itu penting. Aku berdoa sendiri di kamar, boleh saja. Tapi jangan itu kita pakai alasan untuk tidak datang ke Bukit Sion bersama-sama saudara kita, berpegangan tangan, melompat bersama, bernyanyi bersama, menari bersama, meniupkan seruling, gambus dan kecapi. Kadang kita ini sok hebat, sok rohani. Aku lebih rohani dari kalian yang ke gereja sana. Padahal aku di kamarnya terus berdoa. Penyesatan, saudara. Hati-hati. Jadi tidak. Mari saya simpulkan. Saya dengan tegas di sini. Orang yang menyebut dirinya bait Allah, dengarkan juga di YouTube. Hai, dalam nama Yesus. Kau orang percaya? Kalau kau bait Allah, kau wajib beribadah. Karena itu kewajiban dari bait Allah. Nah, mari dengarin saya. Kalau ada bait Allah kita, roh Allah diam di dalam kita, berarti ada tata cara ibadahnya. Keimamatan kita namanya Melkisedek, keimamatan Melkisedek.
Nah, saya memberitahukan kepadamu sekarang dengan cepat, apa tata cara ibadah kita sekarang di perjanjian baru. Nomor satu, tata cara ibadah kita untuk mendekat kepadanya, nomor satu dengan iman. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan pakaian yang indah-indah walaupun pakaian bagus, bukan aksesoris emas dan permata, sepatu dan yang lain-lain. Tidak. Kita datang mendekat kepadanya dengan iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Jadi kita datang hari Minggu dengan tampilan yang bagus, itu baik. Dengan apa yang kita punya, itu baik. Tapi bukan dengan itu kita beribadah. Kita datang dengan iman. Apa maksudnya? Bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan kebenaran dari Yesus sendiri. Kita datang karena karya Yesus, karena pengorbanan Yesus. Kita memakai hidup Yesus. Kita dibenarkan oleh Yesus. Dengan memakai kebenaran Yesus yang dianugerahkannya kepadamu, engkau boleh mendekat. Dengan memakai kebenarannya, engkau membawa kebenaranmu. Bukan dengan kebenaranmu. Gak laku. Jadi setiap kali kita datang ke Bukit Sion, beribadah kepada Allah yang hidup, di hatimu, di pikiranmu, engkau harus bisa memahami karya Kristus dalam diri. Dia yang melayakkanmu. Itu tata cara ibadah saat kita berkumpul. Bisa paham? Ingat pesan Papa, dengan iman. Yang kedua, dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Oleh darahnya kita datang ke tempat kudus. Oleh darahnya kita datang beribadah ke tahtanya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi dia yang menyucikan kita dari perbuatan. Kita memakai kebenarannya, bukan kebenaranmu. Dan lanjut, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu caranya, oleh darah Yesus. Oleh iman, oleh darah Yesus. Oleh kebenarannya, oleh darah Yesus. Jadi jangan datang kepadanya dengan perbuatanmu. Kok kita belum sempurna, kita banyak kekurangan, penampilan, perbuatan, pikiran dan hati kita belum sempurna. Kalau kita datang dengan itu, api Tuhan akan menyambarmu, karena kita tidak layak. Tapi oleh kebenaran Yesus yang kau bawa, engkau dibenarkan, disempurnakan, dan oleh darah Yesus kita boleh beribadah. Jadi apapun engkau di luar sana, masa lalumu, perbuatanmu, jangan datang dengan itu. Maka siapapun yang percaya pada Yesus, yang beriman pada Yesus, boleh naik ke Gunung Sion. Karena engkau naik bukan karena perbuatanmu, tapi karena karya Kristus. Kalau kita bersyarat datang kepada Tuhan oleh syarat-syarat perbuatan baikmu, kau nggak akan pernah bisa lebih dalam. Tapi kalau kau mengakui karya Tuhan, karyanya, darahnya, kau boleh mendekat lebih dalam. Yang ketiga, datang dengan tangan dan hati yang suci. Ibrani ke Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 4. Ayat ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Itu yang boleh mendekat. Bisa paham? Jadi kita datang dengan roh pertobatan,
datang dengan darah Tuhan. Bisa mengerti? Karena kalau kita datang dengan darah Tuhan dan pertobatan, dia menyucikanmu. Tanganmu dan hatimu disucikannya. Bisa mengerti? Kita tidak datang dengan perbuatan baik, itu benar. Kita datang dengan roh pertobatan. Supaya di saat kita datang dengan roh itu, darahnya menyucikan tanganmu, darahnya menyucikan hatimu. 1 Yohanes. Jadi ayat itu tidak membuatmu menjadi terkekang harus perbuatan sempurna, bukan. Tapi hatimu harus siap bertobat kalau dikoreksi, supaya darah Tuhan itu engkau izinkan menyucikanmu. Makanya kita yang datang beribadah harus datang dengan roh pertobatan, karena hanya darah Tuhan yang bisa menyucikan itu. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita, menyucikan tanganmu dan hatimu. Perbuatanmu tidak bisa menyucikan tanganmu dan hatimu. Darahnya iya. Bagaimana darahnya supaya bekerja dalam dirimu? Dengan roh pertobatan. Makanya orang-orang percaya mudah bertobat, mudah berubah, lembut hatinya. Amin 3 kali. Papa biasanya amin 2 kali. Iya, sekarang amin 3 kali. Oh, kita harus datang ke gunung Tuhan dengan tangan dan hati yang suci. Kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Di satu sisi itu baik, tapi kalau dasarnya tidak iman, engkau akan jatuh dalam hukum Taurat. Itu boleh kalau dasarnya iman, karena kita harus menunjukkan buah pertobatan. Dasarnya harus iman. Apa itu? Roh pertobatan. Aku disucikan oleh darahnya, oleh pertobatan. Jadi datang dengan tangan dan hati yang suci, datang dengan roh pertobatan. Uji aku Tuhan, koreksi aku Tuhan. Bisa paham? Berbicara apa yang harus kuselaraskan, apa yang harus kulakukan. Ini aku Tuhan, surrender all, surrender all. Begitu caranya kita datang, bukan dengan kekuatan, kehebatan, kegagahan. Datang dengan iman, datang dengan darah Yesus, datang dengan tangan dan hati yang suci, itu dengan roh pertobatan. Bukan dengan membanding-bandingkan engkau dengan saudaramu. Aku lebih baik dari dia, aku lebih layak datang. Tidak. Kadang kita bisa terjebak di situ. Aku lebih mudah mendekat dari dia, aku lebih baik dari dia. Kau datang dengan cara yang salah. Roh Allah bukan datang padamu, itu roh lain itu. Jadi tangan yang suci, hati yang suci itu bukan berbicara di mana level perbuatan baikmu, tapi dengan roh pertobatan. Dengarin saya, makanya orang percaya itu hatinya lembut, terbuka, duduk di kaki Tuhan, umat yang disayangi. Bisa mengerti maksud saya? Yang keempat, datang dengan mengakui tubuh Tuhan. Datang dengan mengakui tubuh Tuhan. Di 1 Korintus pasal yang ke-11, di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita tidak boleh yang sudah memakan darah dan daging Tuhan lewat perjamuan kudus, persekutuan dengan Tuhan, tidak mengakui tubuhnya. Engkau memuntahkan yang sudah kau makan. Engkau menolak yang disebut persekutuan dengan Tuhan, karena itu tidak mengakui.
Dan tubuh Tuhan itu saudaramu. Karena anggota-anggota tubuh itu saudaramu. Makanya kalau kita datang beribadah seperti ini dan di hati kita ada kebencian, ada penolakan, ada kepahitan terhadap saudara kita, tidak boleh mendekat. Kau nggak akan mengalami Tuhan. Sekalipun yang di sampingmu mengalami Tuhan. Karena kalau kita tidak mengakui tubuh Tuhan, tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui karyanya. Kalau saya pakai kata yang sangat radikal, kita memuntahkan yang sudah kita makan. Kita menolak persekutuan dengan Tuhan karena kita makan, tapi tidak kita akui tubuhnya. Dan tubuhnya itu bukan di sorga, itu bicara engkau dan saudaramu. Makanya orang percaya itu murah hati mengampuni. Tapi kalau kita udah mulai susah mengampuni, saya berkata padamu umat yang dikasihi, bertobat. Aku susah mengampuni Papa. Iya betul, karena engkau harus memakai pengampunannya. Pengampunannya yang dilepaskan dari sorga, engkau terima mengampunimu. Pengampunan yang kau terima, kau beri pada saudaramu. Bukan pengampunanmu. Kau nggak akan bisa mengampuni dirimu dengan pengampunanmu, karena dosaku terlalu banyak. Hanya pengampunan Tuhan yang bisa mengampunimu. Demikianlah juga saudaramu. Menurutmu kan dia lebih jahat dari kau, makanya pengampunanmu nggak cukup. Tapi pengampunan dia, pengampunan Bapa itu jauh lebih dari cukup. Tinggal kau serahkan. Bisa amin 2 kali. Oh, enggak 3 kali ya. Enggak apa-apa lah 2 kali balik. Nanti kelamaan. Kadang kita sepele. Makanya dengerin Papa. Tapi Papa hatiku belum cocok. Enggak apa-apa. Belum bisa langsung dekat. Ya enggak apa-apa. Belum bisa langsung lupa. Ya enggak apa-apa. Lalu gimana dong? Ucapkan. Ucapkan pribadi. Bapa Sorgawi, engkau sudah mengampuni aku yang sinpanse ini, maka aku pun mengampuni saudaraku yang sinpanse ini. Karena tanpa pengampunanmu ya Tuhan, kami sinpanse ini tidak layak diampuni. Selesai. Hei orang percaya, dengarkan. Kita harus generous mengampuni kalau kita datang beribadah. Jadi Papaku harus bagaimana kalau datang beribadah? Bapakku mengampuni saudaraku, aku mengampuni dia dengan pengampunan yang kau berikan. Sampai berapa kali Tuhan? 70 kali 7 kali. Wah, bagaimana ini Tuhan? Ya memang dengan pengampunanku baru engkau bisa. Karena engkau pun kuampuni 70 kali 7 kali. Dengan mengakui tubuh Tuhan, nggak boleh ya. Setiap kali kita datang, secara pribadi koreksi dulu hati. Nggak harus kita dekat, nggak harus kita cocok. Itu waktu yang membawa itu. Tapi bagaimana kita mulai belajar dewasa mempraktekkan pengampunan dengan mulai cepat berkata-kata, jangan sampai matahari terbenam. Nanti makin keras dia. Langsung katakan, Bapak aku mengampuninya, Bapak aku mengakuinya. Sekalipun aku lebih ganteng dari dia, lebih cantik, lebih kaya, tapi dia tetap saudaraku. Dengarin, ini hal yang pertama saya pelajari ketika saya baru bertobat. Dan sampai sekarang saya menjagainya. Kenapa? Karena kalau hati kita berubah di area pengampunan, engkau susah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nggak akan bisa.
Jadi jaga hatimu. Yang ke-5, datang dengan membawa persembahan. Datang dengan membawa persembahan. Jangan datang dengan tangan kosong. Ulangan 16:16. Ini kadang pun kita istilahnya menganggap rendah dan sepele dengan persembahan yang kita bawa. Ternyata nggak boleh. Tidak boleh. Mari kita lihat Ulangan 16:16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, ya tempat kediamannya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Ini waktu-waktu mereka beribadah korporat. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Bawa persembahanmu. Tapi persembahan kita bukan hanya materi. Bukan hanya materi, termasuk apakah persembahan materi, persembahan rohani? Ya. Karena rohani itu materi dan tidak materi yang kau bawa ke Tuhan, itu namanya rohani. Jadi nggak boleh kita tidak membawa persembahan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang pertama itu materi. Persembahan rohani yang kedua apa? 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yaitu seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Banyak orang percaya berpikir persembahan rohani hanya ini, karena nggak nampak. Bernyanyi, memuji, menyembah, menyampaikan firman, bisa paham? Tapi materi juga persembahan rohani. Ingat Cornelius? Karena persembahannya sorga terbuka. Jadi 2 tipe persembahan rohani ini harus kau bawa. Makanya kalau kita datang beribadah seperti ini, jangan tidak menyiapkan persembahan materinya. Kalau kau tidak persiapkan persembahan materimu, kau nggak menyiapkan hatimu, kecuali bajumu aja yang kau siapkan, celana, aksesoris, dan yang lain-lain. Tapi sampai nanti di lantai 2, oh persembahan ya, baru kau tulis, nggak layak. Dengarin, setiap keimamatan itu adalah tata cara ibadah, karena ada bait Allah. Jadi kalau Allah tinggal, wajib bagi kita. Itu tandanya kita mengakui, I am the temple of God. Kalau tidak, engkau tidak mengakui engkau baitnya. Katakan, bait Allah wajib beribadah. Dan tata cara ibadah kita seperti ini. Bukankah ini indah? Kau bisa tahu? Bagaimana kau bisa tahu kalau kau hanya baca firman? Tapi bersyukurlah sekarang kau tahu. Karena pelayan Tuhan memberitahumu. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan darah Yesus, yang ketiga dengan tangan dan hati yang suci, yang keempat dengan mengakui tubuh Tuhan, yang kelima dengan membawa persembahan. Namanya persembahan rohani. Materi, pujian, mazmur, pernyataan Tuhan, everything yang kau bawa ke Bukit Sion, wajib beribadah. Yang keenam, datang dengan hormat dan takut akan Tuhan. Datang dengan hormat dan takut akan Tuhan. Yang ketujuh, datang dengan duduk di kaki Tuhan. Untuk apa kita duduk di kaki Tuhan? Untuk menangkap firman-Nya. Masih ingat minggu yang lalu? Maria duduk di kaki Tuhan.
untuk menangkap firman-Nya. Karena Maria mengikuti apa yang disampaikan nenek moyangnya di Ulangan pasal 33:3, umat yang dikasihinya adalah umat yang duduk di kakinya untuk menangkap firman-Nya. Itu umat yang dikasihinya. Maria mengikuti nasihat nenek moyangnya dan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Inilah 7 cara beribadah kalau engkau bait Allah. Jangan mengingkarinya. Tuhan mengingkarimu nanti. Dan itu membuat kita tidak mengalami dampak besar dari bait Allah. Karena saya akan menjelaskan 3 hal dampak yang kau alami, berkat yang kau alami kalau kau beribadah dengan cara yang benar. Selamat datang di musim yang baru, di level yang baru. Ini akan hebat sekali karena engkau mulai beribadah dengan cara yang benar dan mengalami berkat dari ibadah yang benar. Jadi harus benar cara ibadahnya, karena Dia api yang menghanguskan. Dia harus dihampiri menurut cara yang berkenan. Mari kita lihat dulu Ibrani pasal yang ke-12. Harus cara yang berkenan, nggak boleh sesuka kita, bukan cara kita, saudara. Ayat 28, Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan caramu. Hentikan itu. Harus caranya. Dia yang menetapkan. Apa katanya kepada Musa? Bangun kemah seperti contoh yang kau lihat di gunung. Dan ini peraturan, dan ini ketetapan yang harus kau ajarkan. Itu dari Tuhan semua. Makanya harus dari Tuhan caranya, baru berkenan. Bukan dengan style kita, cara kita. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan darah, yang ketiga dengan tangan dan hati yang suci, yang keempat dengan mengakui tubuh Tuhan, yang kelima dengan membawa persembahan, yang keenam dengan hormat dan takut akan Tuhan, yang ketujuh. Siapa di sini yang umat yang dikasihi Tuhan? Mereka duduk di kaki Tuhan untuk mendengar Tuhan, menangkap firman Tuhan. Masih ingat minggu lalu? Jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan keraskan hatimu. Seperti di masa di padang gurun, mereka tewas dan tidak sampai ke tempat perhentian. Karena mereka yang menolak Dia yang berfirman akan mulai masuk dalam ketidaktaatan. Dan apa yang menyebabkan mereka tidak masuk? Karena ketidaktaatan yang dimulai dari menolak Dia yang berfirman. Bisa paham maksud saya? Jadi umat yang dikasihinya, umat yang disayanginya, dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan, menangkap suaranya, menangkap firman-Nya. Dan mereka menangkap suaranya, yang menangkap firman-Nya, mereka yang menerima kerajaannya. Dan mereka yang menerima kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Tidak tergoncangkan oleh apapun, oleh badai, oleh masalah, oleh maut, oleh manusia, oleh apapun. Engkau tidur di masa badai, tidur di perahu, berjalan di atas air, berjalan di atas air, tidak tergoncangkan. Langit dan bumi boleh berlalu, kerajaan Allah di dalammu tidak akan berlalu. Ini umat yang hebat, umat yang dikasihi, umat yang membawa terang, membawa firman, membawa Injil, membawa keselamatan sampai ke ujung-ujung dari bangsa ini, Indonesia yang baru, Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Yesus, engkau umat yang dikasihi, umat yang diberkati, umat yang diutus untuk Indonesia yang baru, diurapi, diperlengkapi. Engkau tidak akan kalah, engkau tidak akan kurang, engkau tidak akan lemah. Karena engkau diutus, engkau diperlengkapi, engkau diurapi. Roh Allah tinggal di dalammu. Kemanapun kau pergi, bait Allah sedang berjalan. Kemanapun kau pergi, bait Allah sedang pergi. Haleluya. Bisa paham maksud saya?
Jadi dengarkan, engkau umat yang dikasihi, umat yang ditebus, dan bait Allah adalah dirimu. Come on, come on, come on. Dan kalau kau bait Allah, anak-anakku, engkau harus beribadah. Tidak boleh tidak. Jangan abaikan Tuhan. Hormati Tuhan, akui Tuhan. Engkau miliknya dan engkau baitnya, dan harus beribadah. Kamis harus beribadah, Rabu harus beribadah, Sabtu harus beribadah, Minggu juga harus beribadah. Kenapa? Engkau baitnya, Allah di situ. Gak bisa tidak. Kalau kita tidak datang beribadah, kita tidak mengakui kita bait Allah. Jangan main-main. Itu perjanjiannya. Kalau tidak, kita mengingkari perjanjian itu dong. Come on lah. Engkau harus datang dengan cara yang benar. Dan saya akan bagikan dengan cepat sambil kau berdiri, boleh? Engkau gak akan lemah kalau kau berdiri. Engkau akan kuat. Berkat pertamamu, kalau kita datang beribadah dengan benar, yang pertama, dengarkan, itu ditulis di Bilangan pasal yang ke-6. Berkat pertama dari ibadah yang benar ditulis di Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Ini berkat dari ibadah yang benar. Akan kau terima setiap kali kita berkumpul. Engkau pulang, engkau menerimanya. Engkau pulang, engkau menerimanya. Setiap kali berkumpul, beribadah dengan cara yang benar, engkau menerima ini. Setiap kali, ya. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun, karena dia imam besar saat itu, dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Mengapa? Karena orang Israel datang ke kemah, mempersembahkan korban, bertemu dengan Tuhan. Bisa paham? Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dua engkau dapatkan di situ. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau. Yang ketiga, Tuhan menyinari engkau sehingga kau gak dalam kegelapan, kau gak dalam kebingungan, engkau gak dalam kebodohan, engkau tidak tersesat. Karena dia menyinarimu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana kau tersesat? Bagaimana kau tertipu? Bagaimana kau dalam kegelapan? Cahayanya menyinarimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Yang keempat, memberi engkau kasih karunia. Apa itu? Kemampuan Allah. Engkau hidup dengan kemampuan Allah. Yang pertama, dia memberkatimu. Yang kedua, dia melindungimu. Yang ketiga, dia menyinarimu. Yang keempat, dia memberimu kasih karunia. Oh, selamat datang PTK. Selamat datang PTK. Di level yang baru, di musim yang baru, manifestasi kerajaan. Haleluya. Untuk Indonesia yang baru. Katakan hebat. Dia memberkatimu, dia melindungimu, dia menyinarimu, dia memberimu kasih karunia. Ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memberimu damai sejahtera. Memberimu damai sejahtera. Itu yang kau terima nomor satu kalau kau beribadah dengan benar. Saya tidak khawatir dengan dirimu kalau kau melakukan ini. Bagaimana engkau di luar? Bekerja, berusaha, berbisnis, melayani, saya tidak khawatir. Karena poin-poin ini akan menyertaimu. Amin dengan panjang. Ya. Amin. Yang kedua, yang paling hebat, kalau kau beribadah, adalah Ulangan 11. Ulangan 11
Ulangan 11 ayat 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Hari-hari sorga di bumi. Apa maksudnya ini? Sorga terbuka di atasmu. Itu berkat yang kedua. Sorga terbuka di atasmu, anak-anakku. Sorga terbuka di atasmu. Ayo mulai datang dengan cara yang benar beribadah. Makanya kita tidak lagi datang dengan bermusuhan. Kita datang dengan roh pengampunan. Kita datang dengan roh pertobatan. Kita datang dengan tangan dan hati yang suci, hormat dan syukur. Engkau akan mengalami sorga yang terbuka. Dan yang ketiga, menerima firman-Nya. Menerima firman-Nya. Ulangan 33 ayat 3. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu-lah mereka, pada kakimu-lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Inilah Maria. Dan Maria, Tuhan berkata kepada Maria saat Tuhan ada di rumah, Marta berhenti duduk di sini. Karena kalau kau beribadah kepadaku, singkirkan yang membuatmu resah, yang membuatmu khawatir, duduk di kakiku dan tangkap firman-Ku. Jadi orang yang beribadah dengan benar pasti menangkap firman, menerima firman, roti kehidupan. Akulah roti hidup yang memberi hidup pada dunia ini. Engkau terima saat kau beribadah, engkau makan saat kau beribadah. Haleluya! 3 berkat besar ini akan kita terima saat kita beribadah. Dengarkan suara papamu. Bisakah PTK hidup di sini? Apa yang harus kau selaraskan? 7 cara ibadah ini. Mengapa engkau harus beribadah? Engkau bait Allah. Ini penting untuk level yang baru. Saya rindu sekali seperti tadi kita memuji menyembah, tapi saya tahu minggu demi minggu ke depan akan jauh lebih hebat. Di ruangan ini mereka akan mendapat penglihatan. Di ruangan ini mereka akan mendapat nubuatan, mimpi, kesembuhan, mujizat bersama para malaikat. Kita beribadah ke Bukit Sion. Bukankah ini indah? Tidak tahukah engkau bait Allah? Wajib beribadah. Jangan datang dengan biasa lagi. Ingat, dengan cara yang berkenan kepadanya. Ingat anak-anakku, karena kita adalah gerejanya untuk Indonesia yang baru. Angkat tangan dua-dua ke sorga.